You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita, podcast Kelas Outdoor, yang pada hari ini kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia yang menyangkut tentang idealisme dan realita. Baiklah, saya sudah bersama dengan narasumber kita. Boleh diperkenalkan dulu? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamidi Nasution. Kali ini kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia antara idealisme dan realita. Di sini saya diundang sebagai narasumber pada kali ini. Nah, sebelum itu kita masuk ke diskusi yang lebih dalam. Mungkin bisa dijelaskan menurut Anda, bagaimana seharusnya demokrasi itu berjalan berdasarkan konstitusi kita? Nah, jadi begini, sebenarnya demokrasi itu, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi Indonesia itu punya karakter yang cukup unik. Ya. Nah, kita menganut demokrasi Pancasila dengan prinsip musyawarah, kedaulatan rakyat, dan tentunya rule of law atau supremasi hukum. Nah, pada idealnya rakyat itu punya kedaulatan penuh di dalam sistem demokrasi. Karena demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jadi sistem hukum berjalan adil dan semua warga negara setara di mata hukum. Sama seperti kata-kata yang dikemukakan oleh John Locke, equality before the law, semua manusia sama di mata hukum. Begitu, Pak. Tapi realitanya apakah benar-benar terjadi? Nah, sekarang kita lihat di Indonesia sekarang banyak sekali isu-isu terkait demokrasi ini. Ini dia yang sangat menarik. Kalau kita bicara tentang realita atau kenyataan, ada sesuatu yang cukup signifikan antara idealisme konstitusi dengan praktik di lapangan. Misalnya, dalam hal partisipasi politik rakyat, secara formal kita punya pemilu yang reguler, tapi kualitas partisipasi politik masyarakat masih questionable. Maksudnya gimana ini? Kan tingkat partisipasi pemilu kita termasuk relatif tinggi. Yes, benar. Tapi dari segi kuantitas memang tinggi. Tapi kita lihat dari segi kualitasnya, masih banyak pemilih yang vote atau pemilihnya itu berdasarkan popularitas, identitas primordial, atau politik uang. Ini kan jauh dari konsep educated voting yang seharusnya jadi fondasi demokrasi yang sehat. Nah, jadi kita lihat dari segi kualitas, banyak sekarang pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota-anggota DPR itu banyak yang melakukan menyebut terhadap rakyat, memberi sesuatu supaya dipilih. Jadi rakyat itu memilih bukan lagi berdasarkan kepada polisi atau kebijakan pemimpinnya, melainkan berdasarkan karena uang. Ya, itulah kualitas pemilihan kepala-kepala negara dan kepala daerah di negeri ini. Itu betul sekali ya. Bicara soal politik uang, ini kan masalah klasik ya. Seberapa serius sih dampaknya terhadap kualitas demokrasi Indonesia? Nah, mengenai dampak politik uang ini, dampaknya sangat serius. Mengapa? Karena politik uang ini merusak prinsip equal representation. Kandidat dengan modal besar punya advantage yang tidak fair, sementara yang punya kapabilitas tapi modal terbatas dia terpinggirkan. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang diamanatkan Pancasila. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, politik uang itu artinya begini: yang memiliki uang atau yang memiliki modal lebih besar tapi kapabilitasnya itu rendah, intelektualitas
potensi menangnya lebih besar, yang memiliki modal lebih besar. Jadi yang memiliki intelektual yang tinggi itu kalah dengan orang-orang yang memiliki modal lebih besar. Karena itu tadi saya bilang, di Indonesia sekarang itu yang memiliki modal lebih besar dalam partisipasi politik itu potensi menang lebih besar. Gitu. Terus kalau kita lihat dari sisi kelembagaan, apakah lembaga-lembaga demokrasi kita sudah berfungsi optimal? Nah, menurut saya di satu sisi kita punya lembaga-lembaga seperti KPK, Mahkamah Konstitusi yang secara institusional itu cukup kuat. Nah, tapi di sisi lain masih ada politisasi terhadap lembaga-lembaga ini. Contohnya revisi Undang-Undang KPK beberapa waktu lalu yang menuai kontroversi. Nah, jadi lembaga-lembaga kenegaraan seperti Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menegakkan keadilan itu masih bisa diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Seperti yang kita lihat beberapa bulan yang lalu, adanya intervensi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, dia mempengaruhi Mahkamah Konstitusi itu agar bisa diubahnya ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, seharusnya Gibran, wakil presiden sekarang itu, kalau mengikuti standar sebelum diubahnya undang-undang itu, undang-undang tentang batas umur pencalonan presiden itu, seharusnya dia tidak bisa mencalon karena umur dia itu tidak mencukupi. Nah, tapi karena ada intervensi tadi itu, dia bisa mencalon. Gitu. Nah, oke, jadi sesuai prosedur yang telah diberikan, yaitu diskusi ada dua bagian, yaitu bagian pertama tadi saya sudah menjadi narasumber sekarang gantian ya. Gitu. Ya. Jadi saya ingin bertanya tentang materi sistem hukum dan keadilan. Ya. Jadi ngomongin lembaga hukum ini kan berkaitan erat dengan sistem peradilan. Nah, jadi bagaimana menurut pandangan Anda tentang independensi peradilan di Indonesia? Wah, ini topik yang sensitif tapi penting banget. Ya, benar sekali. Secara kondisional, kekuasaan kehakiman itu independen, tapi praktiknya masih ada intervensi baik dari eksekutif maupun kepentingan-kepentingan lain. Kasus-kasus kontroversial seperti judicial review atau bahkan kasus-kasus korupsi menunjukkan kalau independensi ini masih rapuh. Baiklah, kita mengarah ke contoh seperti yang kejadian seorang nenek dituduh mencuri kayu jati sampai-sampai dia dipenjara 1 tahun dan kena denda 500 juta. Sedangkan kasus yang baru-baru terjadi ini juga ada seorang pejabat Harvey Muiz. Betul, Harvey Muiz. Harvey Muiz ini melakukan korupsi sebanyak 271 triliun. Beliau divonis penjara selama 20 tahun dan kena denda 1 miliar. Kita bisa melihat seorang pejabat yang korupsinya sudah sampai triliunan, tetapi divonisnya hanya 20 tahun dan kena denda 1 miliar. Kita melihat bahwa hukum di Indonesia ini masih tidak adil terhadap masyarakat yang biasa dan terlalu berarti mereka itu bagi orang-orang yang memiliki kekayaan, harta, kekuasaan, ya betul. Ponisnya bisa diringankan, ya betul. Mereka bisa membayar keadilan tersebut. Oh iya. Padahal itu tidak sebanding ya. 271 triliun hanya denda 1 M gitu, dibandingkan dengan hanya dituduh mencuri kayu jati gitu kan cuma 500 juta. Ya betul. Kemudian tadi Anda bilang kasus-kasus korupsi itu menunjukkan kalau independensi ini masih rapuh. Itu maksudnya
Supreme Court, di mana pihak-pihak tertentu bisa memilih pengadilan mana yang akan menangani kasusnya, atau kasus di mana ada putusan kontroversial dan terkesan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya. Ini menunjukkan bahwa rule of law kita masih bisa belum benar-benar supreme. Contohnya keadilan di Indonesia ini masih bisa dipilih-pilih, seperti pengadilan ini ingin memilih kasus yang ditanganinya, tidak bisa kasus yang ini harus ditangani oleh keadilan tersebut. Maksudnya pengadilan ini bisa memilih, dia ingin memilih seperti yang kasus seperti ini. Misalnya saya nih tersalah nih kan, Ya. saya melakukan korupsi, jadi saya bisa memilih pengadilan mana yang akan mengadili perkara saya, gitu. Jadi mungkin ya saya sebab yang memiliki harta yang banyak itu kan bisa menyuap hakim supaya vonis saya ringankan, bisa saya pengaruhi hakimnya segala macam, gitu ya. Betul sekali. Dari sini kita bisa lihat kalau keadilan Indonesia itu masih bisa diatur-atur untuk dari sini kita bisa melihat pengadilan itu bisa mengambil keuntungan dari kasus tersebut. Bisa saja kasus tersebut menghasilkan uang bagi pengadilan tersebut. Nah, saya ada statement yang menarik itu. Saya pernah ada mendengar suatu jadi perkataannya begini, kan kadang saya tidak dengar uang tidak dibawa mati. Ya, tapi di dalam hukum uang itu tidak dibawa mati, tapi uang itu bisa membatalkan hukuman mati. Contohnya siapa? Verdi Sambo. Ya, betul. Kan jelas sekarang kan. Nah, oke. Kita lanjut. Kalau kita bicara tentang akses keadilan tadi untuk rakyat biasa, itu bagaimana menurut Anda? Ini problematik banget karena konstitusi menjamin equality before of the law. Tapi realitanya orang kaya dan orang miskin itu punya akses yang sangat berbeda terhadap keadilan. Contohnya yang tadi ya, orang kaya itu bisa membeli keadilan tersebut, sedangkan orang miskin hanya dipandang rendah dan vonis hukumannya sangat tidak adil terhadap orang kaya dan orang miskin. Biaya pengacara, biaya persidangan, bahkan waktu yang dibutuhkan semuanya jadi barrier buat masyarakat ekonomi lemah. Disinilah ada pepatah yang mengatakan hukum itu Tajam tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maksudnya itu gimana? Itu maksudnya ketika orang yang berada, yang memiliki hartanya cukup besar, dia bisa menggunakan harta tersebut untuk memberi hukuman tersebut dengan menyuap keadilan tersebut. Sedangkan orang yang tidak berada atau masyarakat biasa hanya bisa melihat atau pasrah dengan hukuman vonis tersebut. Gimana ya? Nah, jadi maksudnya itu gini menurut saya. Jadi yang dimaksud dengan hukum itu tumpul ke atas, artinya ketika ada seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan yang banyak, dia bisa membeli keadilan itu. Ya. Jadi dengan uang ini dia bisa mengurangi vonis hukumannya. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan tajam ke bawah itu seperti kita orang-orang biasa yang nggak memiliki akses terhadap keadilan, nggak punya banyak uang, jadi vonis kita itu sangat berat. Jadi ketimpangan itu sangat-sangat terlihat. Oke, lanjut. Jadi praktik hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya kan? Itu boleh dijelaskan lagi lebih dalam? Baiklah, sayangnya kita masih sering melihat seperti itu, seperti
yang kita lihat kasus-kasus kecil yang diproses dengan cepat dan tegas. Contohnya nenek tadi yang sebenarnya nenek itu hanya dituduh mencuri kayu jati sudah kena vonis hukuman selama 1 tahun penjara dan denda 500 juta. Sementara kasus-kasus yang melibatkan elit politik atau ekonomi sering berlarut-larut atau bahkan mangkrak, banyak sekali kerugiannya. Ini kontradiktif dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan Pancasila Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah banyak kasus-kasus yang pejabat-pejabat ini diringankan atau kasusnya itu dikubur, nggak jelas gitu. Tidak jelas, seperti yang kita tahu juga Verdi Sambo, Harvey Muiz, banyaklah. Jadi ini kan tadi bercerita tentang seorang nenek yang mencuri kayu, dia dituduh. Padahal nenek itu nggak tahu dia itu yang dicurinya itu kayu jati. Entah si nenek itu ada niat mencuri atau apa, saya kurang tahu. Tapi dia tadi dikatakan dituduh. Nah, jadi saya pernah mendengar sebuah berita bahwa ada seorang pria yang memelihara landak Jawa. Nah, landak Jawa ini kan hewan yang dilindungi. Nah, jadi dia itu dikenakan sanksi hukum karena ketidaktahuan. Seharusnya kan dia bisa dipertimbangkan lagi. Dia kan tidak tahu bahwa landak Jawa ini hewan yang dilindungi. Padahal dia bukan menyakiti atau membunuh hewan tersebut, tapi dipeliharanya. Iya, betul. Nah, itu yang saya maksud itu tadi. Keadilan itu sangat susah di negeri ini. Nah, kemudian saya ingin lanjut. Setelah mendengar analisis tadi yang cukup agak sinis tadi ya, ada nggak sih hal-hal positif yang bisa kita apresiasi dari perkembangan demokrasi Indonesia? Oh, kalau itu tentu ada. Indonesia itu sudah mengalami proses progres yang signifikan sejak era reformasi, seperti kebebasan pers, civil liberties, desentralisasi. Semua ini achievement yang patut diapresiasi. Media sosial juga memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Nah, tapi ada tantangan baru juga kan dari media sosial ini, dari penggunaan media sosial terhadap demokrasi. Ya, tentu saja ada tantangannya. Contohnya absolutely, hoax, polarisasi, ini semua tantangan baru yang muncul. Demokrasi digital ini double-edged sword. Di satu sisi memberikan akses informasi dan partisipasi yang lebih luas. Di sisi lain juga bisa merusak kualitas diskusi publik dan bahkan mengancam kohesi sosial. Contohnya seperti kita lihat aplikasi-aplikasi media sosial yang sekarang ini bisa saja menjadi perkembangan masyarakat Indonesia, tapi juga bisa disalahgunakan. Contohnya memberikan informasi yang tidak benar, seperti hoax. Kan banyak saja sekarang masyarakat yang menyalahgunakan, seperti artis-artis yang disebarluaskan informasi yang tidak benar, seperti kayak artis tersebut cerai padahal tidak ada, artis tersebut keluarganya masih baik-baik saja, disebarluaskan kalau mereka itu sedang bertengkar atau bagaimana gitu kan. Masih saja banyak kalau seperti itu. Apalagi teknologi AI sekarang kan, Ya, gitu yang dia bisa menirukan suara kita, memberikan apa segala macam. Itu benar-benar teknologi sekarang udah seperti sekarang
sekarang ini kita sangat takut dampaknya Iya. ke depannya, karena AI sekarang ini sudah tidak kelihatan AI-nya dengan AI asli. Hampir hampir sama kan? Iya, betul sekali. Nah, kemudian menurut Anda apa yang paling penting untuk diperbaiki dalam sistem demokrasi dan sistem hukum kita? Ya, menurut saya yang paling fundamental adalah political education dan civic education. Tanpa pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban setiap warga negara, demokrasi hanya akan jadi ritual tanpa substansi. Perlu ada reformasi struktural dalam sistem peradilan untuk memastikan independensi yang asli. Oke. Jadi perlu dilakukannya tentang edukasi terkait pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara di dalam upaya untuk memperbaiki sistem demokrasi dan sistem hukum kita gitu ya. Kemudian kita nih sebagai generasi muda ini kan sebagai mahasiswa, dalam hal ini peran kita bagaimana? Ya, ini sangat perlu diperhatikan ya, karena kita sebagai generasi muda ini harus kita lagi yang menjalankan dan memperbaiki semua yang kacau dalam Indonesia ini. Generasi muda itu kunci banget dalam negara kita ini. Mereka punya akses informasi yang lebih baik, lebih critical thinking, dan enggak terlalu terbebani oleh baggage masa lalu. Tapi tantangannya bagaimana mengkonversi potensi ini menjadi partisipasi politik yang konstruktif, bukan hanya protes atau apatis. Seperti contohnya itu generasi muda sekarang banyak yang tawuran, yang seperti mahasiswa yang ikut demo ke gedung DPR gitu. Seperti kita lihat contohnya yang tawuran ini. Tawuran ini kan sudah banyak nyawa direnggut karena mereka tidak tawuran yang menggunakan tangan kosong, tapi menggunakan senjata tajam. Seperti contohnya saya baru saja kedapatan video anak ini habis tawuran, terus dia di video itu sedang dibawa kawan-kawannya untuk dilarikan ke rumah sakit. Di video itu kawan dia melihatkan bahwa jari temannya tersebut sudah dalam keadaan putus. Kita melihat kalau kedepannya ini sedangkan putus saja sudah ngilu kita, apalagi nyawa yang sudah direnggut. Baik, yang contoh kedua itu seperti kita tahu generasi muda ini sudah banyak yang kejadian hamil di luar nikah. Kita bisa melihat generasi muda sekarang ini banyak sekali yang sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya. Apalagi di umur sekarang ini, umur 15 saja sudah bisa hamil di luar nikah. Kita lihat umur 15 itu pola pikirnya kan masih labil dan masih kekanak-kanakan. Bagaimana dia bisa mengurus istri tersebut kalau dia masih memikirkan waktu bermain, waktu main-main dengan kawan atau bagaimana, masih kekanak-kanakan. Itulah contoh yang bisa saya jelaskan.
2 kan sudah tidak bisa lagi karena sudah waktunya generasi muda yang menjalankan. Tapi tadi saya dengar ada dimasukkan contoh demo. Ya memang benar, tapi demo yang Anda maksud itu mungkin ya demo yang tidak memiliki kurang etika. Ya, tapi memang demo itu salah satu salah satu alat yang bisa digunakan sebagai cara kita untuk menyampaikan aspirasi. Tapi tentunya ada kode etik, ada aturan yang harus kita jaga kan. Ya, jadi tidak masuk ke penutupan. Baiklah, kembali lagi bersama saya narasumber moderator yang sudah selesai kita diskusikan tadi. Kita sudah diskusi cukup mendalam. Kalau boleh disimpulkan bagaimana potret demokrasi Indonesia saat ini. Nah, jadi demokrasi Indonesia itu work in progress. Kita sudah jauh dari era otoritarian, tapi belum sampai ke ideal demokrasi yang sesungguhnya. Ada gap antara aspek formal, prosedural dengan substansial. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mengisi gap itu dengan reformasi yang berkelanjutan. Ada pesan untuk pendengar kita? Nah, jadi untuk para pendengar podcast ini, demokrasi itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau elit politik saja. Ya, kita semua punya peran, mulai dari hal sederhana seperti vote yang berkualitas, ya, aktif dalam diskusi publik yang sehat sampai mengawal kebijakan-kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Jangan jadi silent majority yang kemudian menyesal. Nah, jadi di sini tadi ada saya katakan bahwa mulai dari hal sederhana seperti vote yang berkualitas, yaitu memilih presiden, memilih wakil rakyat, memilih kepala daerah, itu jangan berdasarkan politik uang, jangan berdasarkan banyak uang yang diberikannya, tapi berdasarkan kebijakan atau policy yang dimiliki oleh calon pemimpin tersebut. Nah, itu aja sih sebenarnya. Baiklah, terima kasih untuk narasumber yang bisa hadir pada hari ini. Cukup menarik ya diskusi kita. Buat pendengar, ingat bahwa demokrasi itu milik kita semua. Mari kita jaga dan terus perbaiki bersama-sama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Stay critical, stay konstruktif. Baiklah, saya moderator hari ini. Saya undur pamit. Saya kembalikan kepada podcast Close